Honda punya lini baru yang rasanya siap menjadi primadona. Setelah ada Brio yang jadi sukses banget di pasar city car, kali ini mereka meluncurkan compact SUV yang siap obrak-abrik pasar juga. Mobil ini lincah, irit, bertenaga, dan juga teknologinya canggih. Dan ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Yes, ini dia, Honda WRV RS. Pertama kali mobil ini hadir di pasar Indonesia, kami langsung skeptis dan penasaran teman-teman. Mobil ini tuh bermain di kelas yang cukup menarik soalnya. Mesinnya 1500 cc dan lebih besar berarti ketimbang compact SUV di kelasnya. Tapi dimensi dan juga harganya masih beririsan dengan rival-rivalnya yaitu Toyota Race, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, sampai Nissan Magnite pun masih beririsan. Dan ini adalah yang menarik teman-teman. Karena Honda bermain pragmatis dengan menawarkan harga yang cukup beririsan, cukup terjangkau, dan ya masih bisa lah dikomparasikan. Mobil ini untuk tipe termurahnya dijual dengan harga 270 jutaan. Sementara tipe yang menengah yaitu yang RS doang dijual dengan harga 290 jutaan. Dan ini tipe termahalnya dijual dengan harga 317 jutaan. Ini tipe yang paling panjang namanya yaitu Honda WRV 125L RS with Honda Sensing. Secara desain, Honda WRV ini tampil berkarakter khas SUV Honda. Sekilas mirip dengan BRV yang dibuat lebih kompak, apalagi di area buritannya. Desainnya sleek dan agresif dengan lekuk di tubuhnya. Lalu model lampu utama dan lampu belakang yang menyipit membuat kesan agresifnya kental sekali. Secara dimensi, mobil ini lebih besar ketimbang duo Race dan Rocky. Selain itu, wheelbase WRV juga tercatat lebih pendek ketimbang Race dan Rocky. Masuk ke kabin belakang, Honda WRV RS ini tipe termahal ya teman-teman. Tapi ya khasnya compact SUV, khasnya mobil yang entry level, memang di belakang sini mungkin gak banyak yang bisa kita bahas. Cenderung flat, cenderung biasa aja di belakang sini tuh. Tapi untuk akomodasi sih lumayan oke lah ya. Ini kaki saya masih punya banyak ruang. Dan juga kepala saya masih cukup oke lah, walaupun atapnya tuh agak landai ke belakang ya. Di belakang sini juga ada 3 buah headrest, lengkap ada 3 buah seatbelt juga. Tapi fasilitasnya mungkin bisa dibilang agak kurang banyak ya. Di belakang sini hanya ada 1 power outlet yang bahkan nggak ada USB portnya ya, jadi kita harus pakai adapter lagi. Oh ya, dan satu lagi, yang rasanya kalian perlu tahu adalah mobil ini tuh hadir dengan wheelbase yang nggak terlalu panjang teman-teman. Dibandingkan Rocky Race, setidaknya ini lebih singkat. Itu yang ngebuat kabin belakang sini lebih compact juga, lebih nggak terlalu lega lah gitu rasanya. Tapi ya untuk saya, kalian bisa lihat tinggi saya 170 cm dan bobot saya lumayan ekstra, masih cukup nyaman lah di belakang sini. Menyetir sebuah mobil entry level sampai medium level dari Honda itu memang terasa khas sekali teman-teman. Sporty, feel-nya berkarakter gitu ya pengendaliannya, dan begitupun di Honda WRV ini. Iya teman-teman, mobil ini adalah mobil yang compact, jadi ngebuat pengendaliannya terasa satset, terasa lincah gitu. Dan duduk di balik kemudi ini pun terasa menyenangkan. Nggak ada rasa intimidatif, rasanya tuh menarik gitu untuk kendarai. Apalagi mobil ini tuh ya dengan dimensi yang compact ngebuat kita jadinya lincah gitu untuk bermanuver di jalanan sehari-hari. Untuk duduk di balik kemudinya ini ya terasa nyaman-nyaman saja untuk saya yang punya tinggi 175 cm. Tapi untuk kalian yang mungkin lebih pendek daripada saya atau lebih tinggi, rasanya nggak bisa mengatur posisi berkendaranya secara lebih fleksibel karena ini tuh setirnya hanya bisa diatur naik turun saja. Dan ya bisa disimpulkan kalau menyetir sebuah Honda itu, apalagi di WRV ini, terasa menyenangkan kok. Jika bicara bantingan, hadirnya ground clearance yang tinggi membuatnya versatile untuk melahap jalan yang kurang rata hingga berlubang. Namun karakter shock yang kaku membuat guncangan ke kabin cukup terasa. Pengendalian khas mobil Honda terasa kuat di WRV.
Bantingan mobil ini cenderung sporty dan enak dibawa bermanuver. Feel fun to drive-nya terasa kental, apalagi ketika dibawa melahap jalan menikung dengan kecepatan tinggi. Meski mobil cukup tinggi, body roll terasa minim dan bikin kita percaya diri. Untuk mesinnya, Honda membenamkan mesin L15ZF ke WRV ini. Yes, itu adalah mesin yang sama dengan kepunyaannya Honda HR-V, Honda BR-V, Honda City Hatchback, Honda City Sedan. Itu sama teman-teman, dan ngebuatnya menjadi terasa persis karakternya. Memang Honda sedikit merubah settingan ECU-nya untuk WRV ini, tapi secara umum sebenarnya rasa berkendara itu mirip-mirip. Apalagi dengan transmisi yang disematkan Honda ke mobil ini yang juga karakternya pun terasa sama, agresif, terasa kuat gitu di tarikan bawah ya. Dan mobil ini jadinya ya kalau kalian pengguna Honda rasanya identik teman-teman. Menariknya, mobil ini juga hadir dengan karakter berkendara yang pas untuk dipakai sehari-hari. Dipakai di perkotaan enak, dipakai di jalan tol, atau untuk rute luar kota pun rasanya nggak jadi masalah. Dan kami pun udah ngetes mobil ini dalam jangka panjang di berbagai kondisi medan. Dan iya, mobil ini nggak ada masalah sama sekali. Dan asiknya lagi teman-teman, CVT generasi terbarunya Honda ini dibenamkan step up shift control yang ngebuat jadinya ditarikan bawah ke tengah itu terasa ya agresif gitu ya. Asik dipakainya, khasnya CVT Honda. Tapi ditarikan menengah ke atas pun nggak flat gitu, nggak biasa aja rasanya. Ada kesan yang seperti artificial memindahkan gigi gitu dan membuat kita jadi lebih senang untuk mengendarainya. Jadi ya menurut kami mobil ini itu termasuk yang all rounder teman-teman. Bukan hanya karena SUV-nya yang membuat dia bisa kemana aja, mesinnya dan transmisinya pun diplot sama Honda untuk asik dipakai di segala kondisi jalanan, di segala kondisi karakter berkendara kita. Dan jangan lupakan juga kalau Honda WRV adalah mobil yang di kelasnya paling bertenaga. Mesin 1500 cc yang ditanamkan Honda ke bodi compact SUV ini ternyata jadi kombinasi yang menyenangkan. Kita tak takut kehabisan nafas dan tenaga ketika mobil dibawa seruntulan. Apalagi dengan bodi yang compact, membuatnya jadi lincah dan satset. Karakter khas mesin natural aspirated yang dikombinasikan dengan transmisi CVT-nya juga tak kalah asik. Mobil ini jadi terasa effortless dan terasa linear penyaluran tenaganya. Oh iya, bicara konsumsi bahan bakar rata-ratanya, kami tes di rute harian, WRV RS ini mampu meraih angka 15,8 km per liter. Sedangkan di rute tol, WRV RS ini dapat di angka 19,6 km per liter. Seperti biasa di Autotest pasti kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Dan mari kita rangkum dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama datang dari mesinnya teman-teman. Di kelasnya ini adalah mesin yang paling bertenaga. Dan jangan lupa ini mesin yang dipakai di banyak model. Jadinya ngebikin kita after sales-nya makin mudah lagi. Kelebihan kedua datang dari ground clearance yang tinggi teman-teman. Dibandingkan Rocky Race ini lebih tinggi dan itu ngebuatnya fleksibel dibawa kemana aja. Dan kelebihan terakhirnya, mobil ini hadir dengan fitur yang lengkap banget. Di trim termahal ini ada Honda Sensing yang lengkap teman-teman. Ada fitur anti tabrak depan, ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, sampai automatic high beam-nya pun ada. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya. Yang pertama datang dari posisi berkendaranya yang agak kurang fleksibel nih. Jok bisa diatur maju mundur, naik turun juga bisa, tapi sayang setirnya ini hanya bisa dinaik turunkan saja. Nggak bisa dimaju mundurin. Kelemahan kedua datang dari build quality ya teman-teman. Sayang banget di tipe termahalnya ini, harga udah 300 jutaan, masih ada part-part yang rasanya perlu disempurnain lagi. Ini kayak gini nih, shifternya masih goyang-goyang. Terus ini, dari tadi bunyi-bunyi ya, kalau tangan nempel ke sini nih. Dan ini nih, tuh, sayang ya teman-teman deh. Dan kelemahan terakhirnya datang dari kekedapan kabin yang rasanya kurang terisolasi sempurna teman-teman. Dibandingkan dengan BR-V, HR-V, ya ini definitely lebih murah, tapi kekedapan kabinnya sayang ini nggak sebaik mereka.
Road noise-nya masih terasa dari bannya, terus juga ini kalau hujan berisik kaca depannya. Dan mobil ini teman-teman firewall-nya agak kurang tebal, jadi raungan mesin ditarikan atas tuh masih suka masuk ke dalam. Kami bisa simpulkan kalau Honda WRV RS ini adalah mobil yang menarik di kelasnya. Meski hadir dengan harga yang lebih mahal ketimbang kompetitornya, namun perlu diingat mesin dari Honda WRV ini lebih besar dan bertenaga. Dengan harga yang lebih mahal sedikit, Honda WRV RS tipe termahal ini juga menawarkan kemewahan desain, impresi berkendara yang menyenangkan, serta fitur sensing yang tak ketinggalan. Ah iya, tapi kalau kalian merasa WRV RS with Honda Sensing ini terlalu mahal, kami rasa membeli WRV RS tanpa sensing juga masih worth it. Dengan mengirit 20 juta, kita bisa mendapatkan mobil kembar tanpa fitur ADAS yang lengkap. Atau bahkan bisa main ke WRV tipe E dan irit sampai 38 jutaan. Namun perlu diingat, tipe E dan RS berbeda secara desain dan juga rasa berkendaranya. Well, itu dia tadi teman-teman ulasan kami soal Honda WRV RS with Honda Sensing ini. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Apakah dia sanggup untuk bermain di kelas yang panas itu? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.